Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Selamat apa aja? Maksudnya selamat siang, selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam. Karena mungkin aja kamu sekarang sedang nonton video ini di waktu yang berbeda, entah itu siang, malam, sore, pagi, atau kapanpun itu. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang aku akan berusaha untuk sharing dengan pola bicara yang lebih pelan daripada sebelumnya. Maksud aku bukan pelan karena volumenya kecil, tapi lebih lambat. Akan aku lambatkan sedikit karena banyak yang mengeluhkan, "Kak, suaranya tolong jangan cepet-cepet dong." Dan itu bukan cuma 1-2 orang, tapi lumayan. Semoga bagaimana cara aku berbicara bisa teman-teman terima dengan cara seperti ini. Aku akan berusaha yang terbaik. Oke, masuk ke pembahasan pada video kali ini teman-teman. Jadi aku pengen sharing apa yang biasa aku lakukan ketika pada kondisi down dan merasa tidak bisa mengharapkan support dari orang lain, atau ketika kamu mau cerita tapi ada perasaan dimana kalau aku cerita nanti gimana ya kalau menambah beban mereka, atau ada perasaan yang menunggu orang buat peka ke kamu tapi ternyata tidak ada sama sekali yang datang untuk sekedar menanyakan kamu kenapa, kamu sedih ya, seperti itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada di fase ini teman-teman? Untuk aku sendiri, aku melakukan self talk untuk menjaga kewarasan. Maksudnya gimana? Nah, contoh teman-teman, kita kalau jadi teman curhat, kita kalau jadi tempat curhat bagi teman kita atau orang yang sedang menceritakan masalahnya kepada kita aja, kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau misalkan kita jadi tempat curhat, dan pertanyaannya di sini, apakah kita sudah melakukan hal yang sama ketika diri kita seperti itu? Apakah kita sudah melakukan hal yang serupa ketika diri kita juga butuh tempat curhat dan juga butuh dukungan seperti itu? Kalau sama orang lain aja kita perhatian banget, tapi kadangkala sedihnya sama diri sendiri kita sering abai terhadap itu. Padahal seperti halnya teman kita yang sedang curhat, kita juga perlu didengarkan. Tetapi dalam hal ini ketika tidak ada tempat untuk bercerita, kita perlu menjadi support system yang pertama ketika kita butuh dukungan. Dan kadang kita juga selalu berusaha untuk ada ketika orang sedang membutuhkan kita. Dan pertanyaannya lagi, apakah kita juga sudah seperti itu kepada diri sendiri? Dalam hal ini, kita tidak bisa meminta orang lain untuk selalu support kita. Tidak semua orang beruntung berada di lingkungan di mana orang-orang di sekitarnya mensupport diri mereka. Mungkin salah satunya itu kamu. Dan tidak semua orang ketika mereka butuh dukungan, ada sih orang di sekitar mereka, tapi ketika mereka butuh dukungan, bukan dukungan yang mereka dapatkan, tapi malah hujatan, tapi malah perkataan yang menyakitkan, sehingga bukannya mood mereka naik, bukannya mereka dinaikkan, tapi malah dibanting, jadi ambiar dan berantakan. Tidak semua orang beruntung berada di lingkungan yang support. Dan dalam hal ini, kalau kebetulan kamu berada di lingkungan yang seperti itu, di mana tidak ada dukungan sama sekali, belajar pelan-pelan untuk cukup menjadi diri kamu sendiri yang menjadi supporter pertama untuk diri kamu. Ketika kamu butuh dukungan, kamu yang maju duluan buat mendukung diri kamu sendiri. Karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain terus-terusan, kita tidak bisa mengharapkan support dari orang lain terus-terusan. Orang lain juga punya kehidupan mereka yang perlu diurusi mereka sendiri, dan kita punya kehidupan kita yang perlu kita urusi dengan diri kita sendiri. Berharap orang lain untuk peka dan datang ke kita tanpa kita harus berbicara, ataupun sudah berbicara tapi mereka nggak datang juga, itu hanya akan buang-buang tenaga kamu, itu akan hanya buang-buang waktu kamu yang sangat berharga. Dan jadikan diri kamu sebagai supporter utama diri kamu sendiri. Kenapa seperti itu? Dengan itu kamu perlahan mulai memutuskan rantai ketergantungan sama orang lain. Kamu akan menyelamatkan diri kamu dari rasa kesepian yang selama ini sering kali datang ke perasaan kamu, dan itu akan menyelamatkan kamu dari rasa kok nggak ada yang peduli ya, akan menyelamatkan kamu dari merasa sendirian setiap saat, akan menyelamatkan kamu dari perasaan-perasaan negatif lainnya ketika merasa tidak ada yang peduli sama sekali terhadap dunia saya. Kamu sudah berteriak sekuat tenaga, tapi mereka masih menutup telinga atau bahkan pakai headset atau pakai earphone sehingga mereka tidak mendengarkan suara teriakan kamu. Daripada kamu buang-buang tenaga untuk meneriaki mereka, lebih baik teriakan support untuk diri kamu sendiri. Gunakan suara kamu untuk mensupport diri kamu sendiri.
Dan jadilah seseorang atau sosok yang kamu inginkan mendukung kamu pada saat itu. Maksudnya gimana, Kak? Contoh, kamu berada pada kondisi yang terpuruk pada saat itu. Kamu merasa pada saat itu butuh dukungan orang tua. Tapi kenyataannya, kamu tidak mendapatkan itu. Bukan dukungan yang kamu dapatkan, tapi malah hinaan, tapi malah hujatan atau amarah yang kamu dapatkan. Dan pada saat itu, jadilah sosok orang tua yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri. Misalnya kamu pengen orang tua yang hangat, maka berlaku hangatlah untuk diri kamu. Peluk dirimu dengan sangat erat. Ketika kamu butuh pelukan tapi kamu tidak mendapatkannya, peluklah diri kamu sendiri. Karena tidak ada yang bisa mengerti diri kamu lebih baik daripada diri kamu. Tidak ada yang mengerti kebutuhan kamu sebanyak apa kalau bukan diri kamu sendiri. Dan kenapa lagi aku share ini? Karena aku sudah melakukan berkali-kali dan ini sangat membantu aku untuk merasa lebih baik. Dan aku pengen kamu juga mencobanya dan semoga kamu juga merasa lebih baik setelah melakukan ini. Ini adalah sebuah percobaan untuk healing. Ini adalah sebuah percobaan untuk mengontrol diri kita. Ini adalah sebuah percobaan untuk menjaga kewarasan kita yang tidak ada resikonya. Ketika kamu melakukan dan berhasil, langsung alhamdulillah. Ketika kamu melakukan sekali, 2 kali belum berhasil, setidaknya kamu sudah mencoba dan aku yakin, karena aku percaya setiap usaha kita untuk menjadi lebih baik, itu pasti ngefek. Meskipun kamu belum merasa sekarang, tapi itu pasti ngefek. Entah itu kapan, kita nggak tahu. Jadi teman-teman, jadikan diri kamu sebagai support system yang utama untuk diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara self-talk tadi salah satunya. Dan dengan self-talk yang positif, dengan tetap menerima perasaan kita pada saat itu, kita akan lebih bisa menjaga kewarasan kita dalam kondisi yang seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sampai akhir. Ingat, kamu berharga. Dan aku yakin segala usaha yang kamu lakukan, entah itu sekecil apapun, entah itu sekedar menemukan video ini dan menonton video ini sampai akhir, atau bahkan di tengah-tengah udah di pause, itu akan berefek untuk kedepannya, untuk kesehatan diri kamu, untuk kebaikan diri kamu. Ingat, kamu berharga, dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.